Salam. Kita ingin membaca minta saudara kasih angka ibadah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dan beserta orang tua siswa dan komite sekolah. Kemarin kami berbincang dengan kepala sekolah untuk pertemuan orang tua siswa. Jadi pas kesempatan ini kami mengundang orang tua siswa dalam momen pengaturan program. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Baik, pada hari ini ada beberapa hal yang kami sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sumber belajar siswa di sekolah. Apakah hal ini di SD ya, yang ada kita kelas 6 ini ya, nantinya itu kelas 5 dan nanti anak-anak kita yang sudah ke SMP. Dan hal ini kami sampaikan kepada orang tua siswa supaya kita sama-sama paham dan mengerti apa yang merupakan sumber-sumber belajar siswa yang baik. Adapun yang merupakan tujuan pembicaraan hari ini, jadi judulnya hari ini adalah pemetaan sumber daya. Itu yang kami sampaikan. Pemetaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Adapun yang bertujuan yang pertama adalah supaya warga sekolah dan masyarakat sekitar mengenal sumber daya yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua, mengenal aset-aset yang ada di dalam sekolah yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tujuan ketiga adalah supaya adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Jadi hal ini nanti kami sampaikan supaya kedepannya supaya sekolah kita ini semakin oke, gitu ya. Bapak Ibu, saudara kasih dan orang tua siswa dan anak-anak kami, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kita melihat sumber-sumber apa sih yang ada di lingkungan kita. Nah, sumber-sumber apa yang ada di lingkungan kita, ya, atau di lingkungan masyarakat yang bisa menunjang sumber belajar siswa. Ada beberapa hal sumber atau sumber daya yang ada di sini atau yang ada di lingkungan sekolah, aset-aset yang perlu dikelola baik-baik. Yang pertama kami bagikan 7. Yang pertama itu sumber daya manusia. Nah, ini ya. Sumber daya manusia ini sangat penting sekali Bapak Ibu, sangat penting sekali dalam mengelola, termasuk hubungan belajar siswa. Jadi saya perlu memperkenalkan bahwa di SD ini ada terdiri dari beberapa guru ya, 8 guru dan kepala sekolah 1, berarti guru yang mengajar 2 orang. Dan itu semua adalah sumber daya manusia yang lumayan untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Jadi hari ini saya akan sampaikan karena sebelumnya belum pernah seperti ini kan? Iya. Jadi sumber daya ini harus betul-betul juga dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana caranya? Ya itu tadi kembali kepada kita semuanya. Langkah apa dan harus apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik ini termasuk gedung sekolah Bapak Ibu. Gedung sekolah, halaman, pekarangan. Jangan terkejut Bapak Ibu kalau Bapak dan Ibu guru ya menyuruh anak kita untuk misalnya bawa barang atau misalnya bawa peralatan. Kenapa? Karena hal ini ada tujuannya supaya anak kita itu bisa dididik untuk bekerja. Misalnya pengelolaan lingkungan fisik, misalnya pekarangan sekolah, begitu ya. Pekarangan sekolah ini luas nih sebenarnya. Nah, jadi sumber-sumber ini harus diolah baik-baik. Kan sayang Bapak Ibu kalau lapangan kita ini kosong atau halaman pekarangan ini kosong kan. Nah, nantinya ke depan guru akan mengajak siswa untuk misalnya bergabung sekolah kan begitu. Apalagi kita ini identik dengan
petani ya. Ya saya yakin anak-anak kita sekarang karena musimnya HP ini pasti ada yang sudah bisa bekerja di ladang. Nah begitu. Jadi inilah sumber-sumber aset yang harus dikelola dan perlu diketahui bersama supaya menjadi beban bagi kita, beban yang termasuk dalam berpikiran ya, supaya kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Ya, masyarakat yang ada di lingkungan ini adalah bersifatnya sifat sosial ya. Hendaknya kalau ada sifat-sifat sosial itu kita terlibat anak-anak kita. Karena kita tahu apa yang seperti ini ya. Misalnya ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat. Itu perlu juga dipakai sebagai fasilitas untuk belajar siswa Bapak Ibu. Nah, kami harap kepada orang tua jangan sampai orang tua mengatakan bahwa kenapa anak saya disuruh begini, begitu. Ya ada tujuan lain Bapak Ibu untuk mengajak dan mendidik anak-anak kita. Yang keempat adalah politik. Ya jelas Bapak Ibu. Politik ini jangan berpikiran bahwa harus masuk tempat politik, bukan. Politik ini termasuk kalau bapak dan ibu guru ikut kegiatan di luar. Misalnya nih ikut KKE, itu politik juga. Ikut K3S misalnya kepala sekolah ada pertemuan ya. Kepala sekolah itu juga politik yang harus tetap dibangun supaya ada hubungan bersama dengan sekolah yang lain. Misalnya ke kantor-kantor desa, misalnya ada undangan musrembang, itu politik juga. Ya. KKG dan seterusnya itu adalah modal politik. Nanti jangan sampai orang tua siswa mengatakan bahwa loh kemana kepala sekolah ini kok lalu lalang ya. Nah tujuannya adalah ada kegiatan yang penting demi kelangsungan pendidikan di sekolah. Yang kelima Bapak Ibu, yang kami sampaikan ini adalah lingkungan alam. Wah, saya lihat lingkungan alam yang ada di sekitar kita banyak sekali Bapak Ibu. Dan hal ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Jadi belajar siswa itu bukan saja harus di dalam kelas, bisa saja di halaman, bisa saja di sana, bisa saja di hutan juga Bapak Ibu. Ini ada kaitannya dengan biologi, gitu ya. Jadi ada lingkungan alam yang asli yang saya lihat di lingkungan kita nih. Nanti kalau sudah SMP, ya begitu juga yang masuk SD, terutama misalnya nih yang ada di dekat-dekat kita nih, tempat-tempat yang baik. Misalnya apa ya? Setengah lestari. Nah, setengah lestari. Setengah lestari itu bisa jadi sebagai tempat untuk belajar. Siapa tahu nanti ke depan mungkin ada teknologi. Ayo kita ke setengah lestari. Kita lihat apa yang ada di sana. Nah, mungkin di Pasir Panjang sebagai sumber belajar. Anak saya jujur saja barusan ya berkunjung ke Singkawang, ada di sana pabrik kecap. Dan saya sendiri mengusulkan kepada gurunya, saya bilang Pak, saya tidak mau kalau saya pergi ke Pasir Panjang. Karena setiap hari bukan kita apa ya, setiap hari itu kan bisa dikatakan setiap hari sudah pergi ke Pasir Panjang. Tujuannya apa? Nah, artinya mendidik anak itu merasa utuh bagaimana kalau di pabrik kecap. Nah, tujuannya apa? Supaya anak kita itu bisa belajar bagaimana bisa membuat kecap, bahan-bahan apa yang harus dilakukan di sana. Dan ini sumber-sumber yang bisa kita kelola Bapak Ibu ya. Yang keenam adalah agama dan budaya. Ya, mantap. Saya perhatikan di lingkungan ini, banyak ibu ini ada banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anak dalam segi iman dan moral. Ya, kalau dekat-dekat hutan ini ada gereja di PPA gitu ya. Itu modal agama. Dilamek sebagai wisata rohani. Gimana lagi Pak? Ya, tempat-tempat itu perlu kita lihat itu. Nanti kalau misalnya pergi ke sana ke Lamek lalu ke sana pula, itu perlu Bapak Ibu untuk membina iman anak-anak kita. Karena akhir-akhir ini kita melihat bahwa moral masyarakat di lingkungan kita Indonesia pada umumnya sudah merosot Bapak Ibu. Jadi perlu pembinaan rohani di situ ya. Begitu juga kegiatan kebudayaan, misalnya
misalnya anak-anak kita dilatih untuk karya budaya, itu sumber belajar juga. Jadi belajar itu bukan hanya mesti disalurkan di dalam kelas, akan tetapi sumber belajar itu juga bisa dipakai. Sumber yang ada itu dipergunakan. Misalnya ada sanggar-sanggar di sini, sanggar budaya, itu perlu. Yang penting jangan juga lari dari akibatnya, begitu. Yang juga sampai anak kita juga terpengaruh dengan lingkungan yang tidak inginkan, begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah tadi saya sampai ketujuh ya. Yang ketujuh adalah finansial. Nah ini penting juga nih. Bagaimana anak kita bisa belajar kalau tidak punya finansial keuangan? Ya. Jadi kita bersyukur pertama-tama kepada pemerintah yang selama ini di sekolah ini sumber finansial yang utama itu adalah dana BOS. Dan hal ini dipergunakan sesuai dengan juknisnya. Ya, bahkan bisa-bisa kocek kepala sekolah pakor dulu untuk menanggung biaya honor. Jujur nih. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih kepada pengelolanya. Nah, barang ini dipakai dengan baik-baik tanpa ada penyimpangan satu apapun. Yang kedua, modal kita, saya lihat ini, ya Bapak Ibu, ini sudah SMP ya nanti ya. CU. Nah, itu bisa dipakai Bapak Ibu untuk membantu anak-anak kita nanti ke depan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada anak-anak yang menabung CU? Ada. Pakai kesempatan ini Bapak Ibu, sumber pengajian ke depan. Nah, pinjam kepada saudara pasti nggak mau. Apa bahasanya? Bikin lupa lalu. Kan begitu ya. Tapi kalau ke CU, ini banyak sekali yang penting kita rajin ikut ketentuan yang berlaku. Wah, luar biasa. Nah, selain CU ya bisa juga bank. Apalagi bank sekarang kan namanya KUR ya, Isimpul. Wah, ini bisa dipakai Bapak Ibu. Mengapa demikian? Supaya anak-anak kita bisa maju ke depan. Saya tidak memberikan ini ya. Tetapi ingat Bapak Ibu, saya katakan hari ini. Perhatikan kata saya hari ini. Jangan sampai ke depan masyarakat kita terbelakang. Mengapa demikian? Karena informasi saat ini adalah, coba lihat nih, ibu kota negara kita mau dekat ini. Di mana nih? Siapa yang tahu nih? Di mana IKN? Di mana? Kaltimnya di Kalimantan Bapak Ibu. Tidak lama lagi kita ini sudah menjadi kota imbasnya ibu kota negara. Nah, kalau hal ini tidak diperhatikan baik-baik, jangan sampai masyarakat kita menjadi penonton Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya mulai hari ini berkaitan dengan finansial.